Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman mazida. Wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang akidah. Kita sedang membicarakan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan salah satu poin yang wajib diyakini sebagai bagian dari iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya hari kebangkitan, dan itu sudah berlalu penjelasannya di Jumat yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Salah satu kandungan dari iman kepada hari akhir adalah al-imanu bima yakunu yaumal qiyamah. Beriman kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Peristiwanya bukan main-main, amat sangat dahsyat. Berkata Al-Imam As-Safaraini rahimahullah, kata beliau, wa'lam anna liyaumil wuquf ahwalan azimah wa syada'ida jasimah tudhibul akbad wa tudhilul maradi wa tushibul awlad wa huwa haqqun thabitun warada bihil kitab was sunnah wa anaqada alaihi al-ijma wa huwa yaumul qiyamah. Ketahuilah bahwa hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah, ada kengerian yang dahsyat, ada beban bagi fisik manusia yang amat sangat berat, yang membuat seluruh hati luluh, membuat semua ibu yang sedang menyusui mengabaikan anak yang disusuinya, yang membuat anak-anak kecil mendadak beruban. Ini saking dahsyatnya. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang nyata. Diterangkan oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi SAW yang sahih, disepakati berdasarkan ijma, dan itulah hari kiamat. Para ulama ikhtilaf kenapa hari tersebut disebut dengan hari kiamat. Menurut pendapat yang pertama, karena saat itu manusia berdiri dari kuburnya masing-masing, bangkit. Sebab qiyam artinya berdiri. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Pada hari itu manusia semua keluar dari kubur-kubur mereka secara cepat. Al-Ma'arij ayat yang ke-43. Oleh karena itu disebutlah dengan sebutan hari kiamat, artinya hari berdirinya manusia dari kubur-kubur mereka. Kedua, ada lagi yang berpendapat disebut hari kiamat liwujudi umuril mahsyar wal wuquf wa nahwihi ma fihi. Karena adanya pengumpulan manusia dan berdirinya manusia di hari mahsyar tersebut, maka disebut dengan hari berdiri atau hari kiamat. Ketiga, ada lagi yang menyatakan hari tersebut disebut hari kiamat karena seluruh manusia berdiri di hadapan Allah. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu', dia mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam membaca ayat
yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu berdirilah manusia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Beliau berkata, yaqumu ahaduhum fi rashihi ila nisfi udhunai. Bahwa orang ada yang berdiri dengan direndam oleh keringatnya sampai ke kedua telinganya. Lalu Imam As-Safarani mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Abu Ya'la, juga Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Faqil, wa ma atwalu hadzal yaum? Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna 'alaihi akhaffa min salatin maktubatin yusalliha fid dunya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, hari kiamat itu satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat pada hari kiamat lamanya sebanding dengan 50.000 tahun. Betapa lamanya. Sehingga apabila seseorang diazab seminggu saja, seminggu di akhirat, itu lamanya sama dengan 7 kali 50.000, 350.000 tahun. Betapa amat sangat lamanya. Oleh karena itu seorang sahabat bertanya, betapa lamanya hari tersebut. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya hari kiamat nanti, hari hisab nanti, benar-benar diringankan bagi seorang mukmin sehingga lebih enteng daripada sholat wajib yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Berapa lama kita sholat wajib? Mungkin sekitar 10 menit. Dengan kualitas yang normal gitu. 10 menit selesai. Nah, hisab pada hari kiamat bagi seorang mukmin lebih enteng lagi daripada itu. Oleh karena itulah maka hari tersebut disebut dengan sebutan hari kiamat, karena di hari itu seluruh manusia qiyam di hadapan Allah. Qiyam maknanya berdiri. Disebutlah dengan sebutan hari kiamat. Ada lagi yang menjelaskan innama sumiya yaumul qiyamah liqiyamil malaikati warruhu fihi saffa. Disebut dengan sebutan hari kiamat karena di hari tersebut para malaikat dengan ruh, dengan malaikat Jibril berdiri bersaf-saf, berbaris, berjajar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba ayat 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu berdirilah ruh dan para malaikat secara berbaris. Yang dimaksud ruh di dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Disebut secara khusus. Selain menyebut malaikat secara umum karena keutamaan beliau dibanding umumnya para malaikat. Dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, ya'riqun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'a. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pada hari kiamat manusia itu berkeringat. Keringatnya itu sampai sedalam 70 hasta.
Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Si keringat itu merendam manusia sampai ke telinga mereka. Dalam lafaz lain sab'ina ba'an, 70 depa. Dan itu menunjukkan salah satu kondisi yang akan teralami oleh manusia. Direndam oleh keringatnya sendiri. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Miqdad radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah udniyatis syamsu minal ibadah hatta takuna qadru mailin aw mailain." Qal fatasharuhumus syams fayakununa fil araq biqadri a'malihim. Faminhum man ya'khudhu ila aqibaihi wa minhum man ya'khudhu ila rukbataihi wa minhum man ya'khudhu ila hikwaihi wa minhum man yuljimuhu iljama. Kata Nabi SAW, apabila hari kiamat, matahari dekat dari semua hamba, sejarak 1 mil atau 2 mil, sangat dekat. Kebayangkan panasnya. Mereka terbakar oleh panasnya matahari tersebut. Lalu mereka berkeringat. Yang banyak sedikitnya keringat tersebut sesuai dengan kadar amal mereka ketika di dunia. Di antara mereka ada yang keringatnya merendam dia sampai 2 mata kaki. Ada juga yang sampai ke 2 lututnya. Ada yang sampai ke 2 pinggangnya. Dan di antara mereka ada juga yang sampai ke kedua telinganya. Itu beberapa peristiwa yang mengerikan yang akan teralami pada hari kiamat oleh manusia. Secara rinci apa sajakah yang akan teralami oleh manusia pada hari kiamat? Ada beberapa peristiwa dahsyat. Pertama, al-hisab. Pertama adalah hisab. Dihitung. Apa makna hisab? Al-hisab huwa ta'rifullahi subhanah al-khalaiq maqadir al-jaza' ala a'malihim wa tadhkiruhu iyahum bima qad nasuh. Makna hisab adalah Allah memberitahukan kepada seluruh makhluk tentang bentuk dan kadar balasan atas amal-amal mereka dan mengingatkan mereka tentang amal-amal yang pernah mereka amalkan tapi mereka lupakan. Kita kan sering lupa. Apa yang kita amalkan sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, apalagi setahun yang lalu kita sudah nggak ingat, kita lupakan. Padahal semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan dicatat oleh Allah. Allah mencatatnya, kita melupakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-6. Yauma yab'athuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh. Pada hari kiamat nanti Allah membangkitkan mereka semuanya. Lalu Allah memberitahukan kepada mereka tentang apa-apa yang mereka pernah amalkan. Ahsahullah. Allah catatkan semua amal-amal itu wa nasuh, tapi mereka melupakannya. Ada nggak di antara kita yang mengetahui secara detail, rinci, jangankan seluruhnya lah, setengah dari amal yang sudah kita lakukan selama hidup kita, ada yang masih ingat? Tidak. Belum tentu kita ingat 1% dari seluruh amalan kita. Kita lupa. Allah mencatatkan semuanya itu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49 Allah menyatakan wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha
wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ketika catatan tersebut dibagi-bagikan, catatan amal tersebut dibagi, mereka berkata, orang-orang durhaka yang lebih banyak melakukan amal buruk daripada amal baik, amal salah daripada amal soleh. Mereka berkata, aduh celaka kita. Kitab catatan apa ini? Yang tidak melewatkan amalan kecil ataupun amalan besar kecuali semuanya dicatatkan di sana. Mereka mendapati apa yang mereka pernah amalkan hadir dalam catatan itu, ada datanya, filenya. Dan Allah tidak akan pernah zalim kepada seorang pun. Adil, semua catatan itu sui fakta. Tidak zalim. Zalim dalam arti ada amalan buruk yang tidak dilakukan tapi dicatat. Enggak. Manusia mungkin begitu. Tapi Allah tidak pernah. Walaupun amalan yang baik ataupun yang buruk itu super kecil. Sekecil debu, sekecil atom. Atom yang saya masih ingat di pelajaran fisika dulu, bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya nggak kelihatan. Sekecil debu. Bukan kacang atom. Kalau kacang atom terlalu gede. Itu dicatat dan akan didapati catatannya, baik ataupun buruk. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang mengamalkan kebaikan walaupun sekecil debu, dia akan melihat catatannya. Dan siapa orang yang mengamalkan keburukan sekecil debu pula, dia pun akan melihat catatan dari amalan tersebut. Itu surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Termasuk di antara bagian dari hisab adalah adanya qisas dari orang-orang yang menjadi korban kezaliman kepada pelaku kezaliman. Ingat, banyak di dunia ini kasus kezaliman, penganiayaan, kejahatan yang tak terbalas. Baik karena dia kabur, gak tahu rimbanya di mana, gak ada beritanya. Atau ada tapi karena berkuasa, dia berpangkat, dia berjabatan, dia berkuasa, dia beruang. Karena beruang dia punya banyak bodyguard, punya banyak pengacara, gak bisa dituntut. Siapa yang menuntut atas kejahatannya disebut negara cadas. Artinya cuma membentur karang yang sangat kuat, celaka sendiri, kan gitu ya. Maka orang seperti itu yang berkuasa, berpangkat, berduit, melakukan banyak kedoliman ke banyak pihak tanpa khawatir akan ada yang mampu membalasnya di dunia. Sampai meninggal, baik yang zalimnya ataupun yang dizalimi. Maka jangan punya pikiran si pelaku kezaliman ini bebas dari hukuman dan dari balasan. Ada perhitungan, tidak sekadar perhitungan di antara sesama manusia. Di kalangan para binatang ada nggak kezaliman? Ada kezaliman. Kambing yang bertanduk besar suka berbuat zalim kepada kambing yang tak bertanduk atau tanduknya kecil. Ditumbuk terus. Nggak bisa ngelawan. Ngelawan juga dia akan menderita sendiri. Itu akan ada qisas. Akan ditegakkan keadilan. Sekalipun di kalangan sesama binatang. Apalagi di kalangan sesama manusia. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim, juga dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, la tu'addunna
al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qurana. Pasti akan ditunaikan hak-hak kepada para pemilik hak tersebut pada hari kiamat nanti. Sampai-sampai kambing yang tak bertanduk nanti akan menuntut haknya untuk membalas kambing yang bertanduk. Yang ketika di dunia berbuat zalim kepada yang tidak bertanduk. Bayangkan binatang saja ada perhitungan. Cuma cukup sampai di sana. Binatang itu setelah tertunaikan haknya masing-masing, mereka dikembalikan jadi tanah. Tidak terus diproses ke surga atau ke neraka. Tidak. Adapun manusia tetap dihisab. Tetap diproses sampai ke surga atau ke neraka. Sehingga orang-orang durhaka dari kalangan orang-orang kafir ketika melihat binatang-binatang setelah hak-haknya tertunaikan dikembalikan jadi tanah, mereka berteriak, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berkata, aduh celaka aku. Seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Ternyata dia mah tidak dikembalikan jadi tanah. Diproses terus sampai ke neraka. Jadi hisab itu berbeda-beda. Ada yang sulit, ada yang mudah. Kadar kesulitannya juga berbeda-beda. Tergantung kadar dosanya. Semakin besar dosanya, semakin sulit hisabnya. Orang-orang mukmin mudah dihisab oleh Allah. Semakin hebat kadar keimanan dan kadar amal solehnya, semakin enteng dan semakin ringan hisabnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawa. Kata beliau, yuhasibullahu ta'ala al-khalaiq wa yakhlu bi'amdihil mu'min. فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. Kata Syekhul Islam, Allah akan menghisab seluruh makhluk. Lalu Allah akan berdua-dua dengan hambanya yang mukmin. Allah mengenalkan, memberitahukan tentang dosa-dosa orang mukmin tersebut dan orang itu mengakuinya. Dalam hadis yang secara lengkap menjelaskan hal itu, Allah turunkan satar, gordeng gitu, dari seluruh makhluk. Khusus untuk orang mukmin ini. Orang lain nggak tahu apa yang terjadi, apa yang didialogkan. Allah bertanya kepada orang mukmin tersebut, ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Kamu ngaku enggak dosa-dosa kamu ini di hari ini? Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya saya ngaku ya Allah. Terus dosa-dosanya semuanya diperkenalkan dan dimulai dari dosa kecil. Dosa kecilnya aja sebanyak itu dia menganggap dirinya akan binasa. Belum nanti dosa-dosa besar yang belum dipertanyakan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qad satartuha laka fid dunya. Aku tutupi seluruh dosa-dosamu itu untukmu ketika di dunia. Orang-orang gak tahu bahwa kamu banyak dosa. Wa ana aghfiru lakal yaum. Aku ampuni di hari ini semua dosamu tersebut. Di dunia ditutup, dirahasiakan, di akhirat diampuni dan tidak diazab. Itulah orang-orang mukmin, hisabnya enteng. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun orang-orang kafir,
Mereka tidak dihisab dengan hisab yang berupa ditimbangnya amal baik dan buruk. Tidak. Itu hanya untuk orang-orang mukmin. Karena orang kafir tidak ada kebaikan sedikit pun atas mereka. Walaupun orang kafir ketika di dunia mungkin banyak melakukan kebaikan. Kita banyak menemukan orang kafir berjiwa sosial, membantu, menolong, menyayangi, menyelamatkan, dan seterusnya. Apa itu kebaikan? Iya. Kenapa di akhirat mereka tak ada kebaikan? Nggak terbawa ke akhirat kebaikan. Dibalas oleh Allah di dunia ini pula. Dengan kesenangan hidup, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan popularitas, dengan semua yang menyenangkan mereka. Dan ketika orang kafir itu akan mati, tapi ada satu kebaikan yang belum terbalas di dunia, maka Allah entengkan kematian orang tersebut sebagai balasan atas kebaikan yang belum sempat terbalas tadi. Lunas sehingga tidak lagi tersisa kebaikan yang akan dibawa ke akhirat. Walakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa. Yang dialami oleh orang kafir dihitung amal-amal buruknya. Dosa syirik begini. Ya, dosa kejahatan kepada sesama manusia begini dan seterusnya. Diberitahukan kepada mereka dan mereka mengakuinya, nggak bisa memungkiri. Lalu dibalas sesuai dengan kadar dosanya. Kadar siksa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir tentu saja tidak sama, berbeda-beda. Karena dosa dan kejahatan mereka pun berbeda-beda pula. Adapun untuk orang-orang mukmin ya ditimbang al-hasanat dan sayyiat, kebaikan dan keburukan. Kebaikan ditimbang apakah layak untuk diterima ataukah tidak, diberi pahala atau tidak. Kalau diberi pahala, berapa persentase pahala dari amal baik tersebut yang harus diberikan? Dan yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah sholat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yaqulu Allah ta'ala al malaikatihi unduru li salati abdi atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah wa in kana taqasa minha syai'a. Qala Allah Ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tukhadul a'mal ala dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, amal yang paling awal dihisab dari diri seorang hamba pada hari kiamat, maksudnya hamba muslim, sebab selain muslim tidak sholat. Amal yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Allah berfirman kepada para malaikatnya, perhatikan sholat hambaku ini. Apa sempurna atau banyak kekurangannya? Ingat, di dalam sholat banyak kewajiban yang harus ditunaikan. Di antara kewajiban dalam sholat ada yang bagian dari sholat. Seperti gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat. Ada yang di luar gerakan sholat tapi wajib ada di dalam sholat. Contohnya ikhlas. Contohnya khusyuk. Contohnya mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti tata cara sholat Rasulullah SAW. Dan banyak lagi. Kata Allah, perhatikan sholat hambaku apakah sempurna atau banyak kekurangan. Kalau sholatnya sempurna, dia niatnya ikhlas.
Dia khusyuk 100%. Dia mutaba'ah. Dia melakukan sholat itu di awal waktu, berjamaah dengan imam di masjidnya. Dan banyak lagi yang lainnya. Maka kalau sempurna dicatat baginya sebagai sholat yang sempurna. Tapi kalau banyak kekurangan, ada kekurangan dari sholatnya. Allah berfirman kepada para malaikat, perhatikan. Apa hambaku ini ada sholat sunnahnya atau tidak? Kalau ada sholat sunnahnya, Allah berfirman, tambahkan sholat sunnah hambaku ini kepada sholat fardunya. Disinilah perlunya kita memelihara sholat-sholat sunnah walaupun sifatnya sunnah. Karena pasti banyak kekurangan dari sholat fardu kita. Sholat sunnah ini yang akan menutupi kekurangan tadi. Bolong-bolong dari sholat fardu kita itu harus ditambal tuh. Apa penambalnya? Ya sholat sunnahnya. Bayangkan kalau umpamanya sholatnya banyak bolong-bolongnya, penambalnya tidak ada. Maka kerugian besar yang akan diderita. Berkata Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Imam An-Nasai dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu salatuhu. Amalan yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba adalah salatnya. Maka sempurnakanlah salat dari seluruh aspeknya. Perhatikan beberapa poin berikut ini yang harus disempurnakan di dalam salat kita. Pertama, niatnya. Ikhlaslah karena Allah. Jangan ada unsur riya. Jangan sampai sholat dengan niat untuk meraih keuntungan dunia. Saya sekarang umpamanya lagi sedih banyak masalah, makanya sholat agar masalah ini hilang, agar kesedihan saya diganti segera dengan kebahagiaan oleh Allah. Makanya rajin sholatnya. Untuk dunia tuh lagi seret ekonominya. Makanya diperrajin sholat agar ekonominya, rezekinya lancar lagi. Untuk dunia tuh. Amal akhirat dengan niat dunia. Rusak itu niatnya. Jadi niatkan lillahi ta'ala. Pertama niat. Kedua mutaba'ah. Tata cara sholat kita sesuai enggak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika salatnya menyimpang dari contoh Nabi, ditambah, dikurang atau dirubah, baik gerakannya ataupun bacaannya, ijtihad sendiri, ditambah dengan asumsi lebih baik nih tambahan yang saya berikan daripada yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bisa-bisa ditolak itu salat. Karena Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan dalam agama ini ya, bukan amalan dunia, tapi tidak ada contohnya dari aku, maka amalan ibadah tersebut ditolak. Amal agama tersebut ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa orang yang mengada-adakan satu tata cara ibadah dalam agama kami, yang tidak ada contohnya dari kami, itu ditolak. Adapun untuk urusan dunia, Nabi SAW menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jangan sampai hadis yang diterapkan untuk ibadah ditembakkan kepada urusan dunia. Oh, kalau begitu dakwah pakai TV, pakai radio bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada. Itu orang enggak paham, itu urusan dunianya, aspek duniawi. Adapun aspek dininya, aspek diniyahnya, nah itulah yang harus mencontoh Nabi kita alaihi salatu wassalam.
Itu yang kedua mutabah. Pertama niat, kedua mutabah. Ketiga kekhusyuannya, perhatikan. Jangan sampai ngelamun. Tidak ikhlas, tidak khusyuk, harus celaka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Celaka orang salat, orang yang lalai dalam salatnya dan orang yang riya. Niat dari salatnya buruk, salatnya bagus tapi niatnya buruk, maka ditolak. Itu aspek yang ketiganya, yaitu kekhusyuan. Aspek yang keempatnya, lakukan di awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Karena Nabi SAW menyatakan, ahabul amali ilallah, ketika ditanya apa sih amal yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di waktunya. Di awal waktu, mananya pada waktu itu di awal, as-salatu fi awwali waqtiha. Bukan ditunda-tunda. Terus lakukan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya boleh melakukan sendirian di rumah tanpa adanya uzur syar'i tentang hal itu. Itu aspek keempat dan kelimanya. Ya, di awal waktu lakukan berjamaah untuk laki-laki di masjid. Maka kalau 5 poin tadi kita perhatikan, kita terapkan di dalam sholat kita, insya Allah sholat kita sempurna. Niatnya yang ikhlas. Tata cara pelaksananya yang sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Khusyuk 100%. Lakukan di awal waktu dan lakukan berjamaah di masjid. Maka itu yang akan menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Inilah hisab yang akan teralami oleh seluruh manusia. Kedua, peristiwa besar kedua yang akan teralami oleh kita di hari kiamat adalah i'ta'us sahaif, diberikannya buku catatan amal. Ketika kita hidup di dunia, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu dicatat. Di kanan kita ada malaikat pencatat amal baik, di kiri kita ada malaikat pencatat amal buruk. Idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ingat, ketika ada 2 malaikat yang terus mendampingi di kanan dan di kiri selama hidupnya, kemanapun orang itu pergi, sekalipun ke WC, ya. Bukankah di WC nggak ada malaikat? Kata siapa? Ya ada lah. Yang tidak ada adalah malaikat rahmat. Adapun malaikat pencatat amal, ya ke WC juga ikut. Malakul maut, kalau waktunya orang itu mati sedang ada di WC, ya masuk ke WC itu. Ada nggak orang yang mati di WC? Ada banyak. Menunjukkan malakul maut masuk ke sana. Kalau ke WC malaikat pencatat amal tidak ikut, wah bebas dong. Ketika melakukan keburukan nggak dicatat, ketika melakukan kebaikan nggak dicatat, rugi itu. Oleh karena itulah ikut kemanapun. Dicatat semuanya dan catatan tersebut kelak akan diberikan kepada masing-masing orang. Tidak akan salah catatan saya diberikan ke orang lain. Enggak akan. Jangankan di akhirat nanti, Allah yang maha teliti, di dunia saja. Kita umpamanya dibagi sertifikat, dibagi ijazah, dibagi rapot, enggak tertukar dengan yang lain. Namanya jelas. Nomor induknya jelas gitu ya. Fotonya ada jelas. Itu jarang yang tertukar. Mungkin ada 1-2 kasus dari jutaan. Tapi Allah tidak pernah melakukan kesalahan.
Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 13 dan 14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Kata Allah, seluruh manusia kami kalungkan catatan amal mereka di leher mereka masing-masing. Lalu kami keluarkan bagi mereka pada hari kiamat kitab catatan yang akan diberikan dalam keadaan terbuka. Lalu dikatakan, Iqra kitabak, baca kitab catatan amalmu ini. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup. Hari ini kamu bisa menghisab dirimu sendiri. Kamu ini akan celaka ataukah akan bahagia? Lihat catatan amalmu. Seperti para siswa ketika dibagi rapot, apakah siswa itu akan menjadi kebanggaan orang tuanya atau akan dijewer oleh orang tuanya? Masing-masing anak sudah tahu. Wah, kalau umpamanya rapotnya warna-warni, merahnya ada, birunya ada gitu ya. Sudah ini dijewer ini. Ada catatan tidak naik kelas umpamanya. Ranking 1 dari belakang. Dia sudah tahu akan dimarahi. Akan dihukum. Adapun anak yang nilainya bagus, rankingnya 1 umpamanya, dia bangga. Dia yakin orang tuanya akan bangga kepada dia. Dia yakin orang tuanya akan menyambut dengan senyum lebar. Akan memberi hadiah sesuai dengan kesukaan dia. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Begitu dibuka kitab catatan amal, masing-masing orang bisa menghisab dirinya. Apakah akan sengsara atau akan bahagia? Dapat azab ataukah dapat nikmat? Belum lagi cara menerima. Ada yang menerima diterima dari sebelah kanannya. Ada yang diterima dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Semuanya itu tergantung amal-amal mereka masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Haqqah mulai ayat 19 sampai ayat 31. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. Kata Allah, adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan berkata, ini baca kitab catatan amal saya. Dia bangga dengan catatan itu. Berisi amal-amal bagus, ibadah, amal soleh yang pernah dilakukan di alam dunia. Dia bangga. Ingin semua orang membacanya. Sebaliknya, sampai pada ayat kulu washrabu haniyam bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan sukacita, dengan bahagia, karena amal-amal baik yang pernah kalian lakukan di dunia. Makanan minumnya lezat-lezat, kemudian kondisi jiwa sedang senang, sedang gembira, sedang bahagia. Aduh, sempurna itu. Walaupun makanannya enak rasanya, tapi jiwanya sedang galau, sedang risau, sedang banyak pikiran, banyak masalah. Gak enak. Ini mah kulu washrabu haniyan. Makan dan minumlah dengan sukacita, dengan senang hati, dengan bahagia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal baik yang dahulu kalian lakukan ketika di dunia. Itulah orang-orang mukmin yang akan berbahagia, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang mukmin yang seperti ini. Menerima catatan dari kanan dengan tangan kanan, bangga dengan isi catatannya.
dan dia selamat dari murka dan azab Allah, memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil khadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Coba lihat. Ini para penguasa yang zalim, yang jahat ketika di dunia. Kalian gak akan lama berkuasa di dunia. Saatnya akan tiba semua kekuasaan untuk kezaliman tersebut terbalaskan dengan balasan yang super dahsyat. Allah menyatakan adapun orang yang diberi catatan amal dari sebelah kiri dengan tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan berseru, akan menjerit, aduh celaka aku, seandainya aku enggak diberi catatan ini nih, enggak ada catatan ini nih. Semua keburukannya tercatat di sana. Wala madri ma hisabiyah, tak, dulunya aku enggak tahu tentang adanya hisab. Terus apa yang dia omongkan lagi? Lama adri ma hisabiyah, ya. Aku tidak menyangka akan adanya hisab. Allah Azza wa Jalla menjelaskan lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil khadiyah, aduh celaka aku. Ini sudah sesuatu yang ditetapkan. Halaka anni sultaniyah. Seluruh kekuasaanku sekarang sudah musnah. Dulu punya jabatan, punya pangkat, punya kekuasaan, sekarang di akhirat musnah. Semua hartanya tidak ada lagi gunanya. Tidak ada harta yang bisa dibawa ke akhirat. Yang tersisa dari harta yang pernah kita miliki di dunia bukan bendanya, bukan hartanya. Tinggal pertanggungjawabannya. Ketika meraihnya apa dengan cara yang halal, apa yang haram. Dan ketika menggunakannya untuk kebaikan atau untuk keburukan. Sampai khudhuhu faghullu, tangkap dia. Rantai dia. Tsummal jahima salluh, kemudian campakkan dia kepada neraka jahim. Jadi bahagia atau menderitanya orang tersebut dilihat dari isi catatan amal. Dan buku catatan itu amat sangat tergantung dari amal-amal kita di dunia ini. Coba kita lebih banyak melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan ataukah keburukan. Kita hisab terlebih dahulu diri kita sekarang. Sebelum kelak kita dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian. Sebelum nanti kalian dihisab. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali menjelang tidur. Kita ingat-ingat amal apa yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai sekarang. Coba hitung lebih banyak yang baik atau yang buruk. Lebih banyak yang bermanfaat ataukah yang sia-sia atau apalagi yang madarat. Lebih banyak menyenangkan orang lain atau membuat sumpek menyakiti orang lain. Coba hisab diri kita, amal-amal kita sebelum kelak kita dihisab pada hari kiamat. Kondisi hisab ini amat sangat mengerikan. Karena apa? Karena menentukan nasib kita bahagia ataukah menderita. Celakakah kita ataukah selamat, ya? Binasakah kita ataukah memperoleh nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Inilah peristiwa kedua yang akan teralami oleh setiap makhluk selain hisab tadi, yaitu dibagi buku catatan amal. Para pemirsa TV di mana saja Anda berada, juga para pendengar, poin yang berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang.
Untuk pertemuan sekarang ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Radio Cilengsi, Raja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih untuk Al-Ustadz, jazakallah khairan barakallahu fiik atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya silakan bisa telepon di 0218236543 dan di pesan singkat ke 0819896543. Kami terima untuk pertama dari penelpon terlebih dahulu, kami persilahkan. Silakan 0218236543 untuk Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana? Ini dari Pak Eko Bengkulu. Bapak Eko ya, di Bengkulu. Silakan pertanyaannya Bapak. Alhamdulillah saya bisa menghubungi Ustaz ini. Ini masalah nanya amalan sunat awabin Ustaz. Ya. Iya, bagaimana Pak? Kan menanyakan sholat sunat awabin itu apa dalilnya apa enggak? Karena saya pernah baca dengan kawan yang melakukan itu, ada hadis Bukhari yang mengatakan, katanya kalau sholat setelah maghrib, sholat sunat selama 6 rakaat, katanya akan diberikan pahala selama 12 tahun. Ya. Apakah sahih begitu ya Pak ya? Pertanyaannya dari Bapak mengenai sholat awabin itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Eko. Barakallahu fiik. Silakan. Pak Eko di Bengkulu ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan tentang sholat awabin, sholat sunat awabin. Adakah? Sholat sunat awabin ada dan nasnya sahih. Tapi yang dimaksud dengan sholat sunat awabin adalah sholat duha. Bukan sholat 6 rakaat seusai maghrib menjelang isya dengan iming-iming balasan begini dan begitu. 12 tahun diampuni. Tidak begitu. Nabi SAW menyatakan sholatul awwabin hina tarfadul fisal. Sholat awwabin dilakukan ketika anak unta kepanasan. Fisal itu anak unta yang masih di dalam penyusuan atau mau disapih gitu ya. Itu pagi-pagi dia masih berkeliaran sendiri, tapi sudah matahari meninggi dan sudah agak panas, maka dia akan bernaung di bawah perut ibunya. Dan itu diperkirakan sekitar jam 10:30, jam 11. Itu waktu yang paling utama untuk sholat awwabin, nama lain dari sholat duha. Waktu yang paling utama untuk sholat duha, jam 11-an, sebelum waktu zuhur tiba. Tapi tidak terlarang melakukannya sejak pagi, jam 7, jam 8 setelah matahari terbit, boleh. Kalau umpamanya orang tidak memungkinkan melakukan sholat awwabin atau sholat duha di jam 11. Karena ada kerja, ada belajar, ada mengajar, dan yang lainnya. Hanya mampu melakukannya di pagi hari, boleh saja, nggak masalah. Itu sudah waktunya untuk sholat awwabin atau sholat duha. Jadi keterangan yang sahih tentang sholat awwabin adalah sholat duha. Adapun pengertian sholat awwabin untuk sholat sunnah 6 rakaat ba'dal maghrib, maka hadis atau keterangan tentang hal itu la aslalahu. Tidak ada asalnya. Jadi intinya sholat awwabin adalah nama lain dari sholat duha, dan itu ada dan sahih. Adapun sholat 6 rakaat ba'da maghrib sampai isya, maka tidak ada keterangan yang sahih kecuali hadis yang statusnya la aslalahu. Demikian Pak Eko, wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih untuk jawaban dan penjelasan dari Al-Ustadz. Demikian Pak Eko. Silakan di kesempatan kedua kami buka kembali untuk Anda pendengar dan pemirsa di 0218236543, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan kajian kita di sore hari ini. Kami persilakan untuk yang kedua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Situbondo, Filiana. Ya, silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, bagaimana kan kalau kambing itu kan ada kitusnya, itu juga bertanduk. Bagaimana kalau misalnya jangkrik diadu, ayam diadu gitu Ustaz? Kan bukan kemauannya binatang sendiri, kan itu perbuatan manusianya. Nanti pada hari kiamat itu siapa yang dikisus? Hewan atau binatangnya atau manusianya Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ibu yang barusan bertanya ya, barakallahu fiik. Tadi dijelaskan kezaliman antar hewan pun akan dihisab, akan dibalas. Sekarang bukan kezaliman antar hewan, tapi hewan diadu-adu. Baik itu kambing dengan kambing atau ayam dengan ayam. Kadang-kadang berbeda binatang, anjing dengan babi hutan, seperti itu ya, diadu-adu. Dalam rangka apa? Kesenangan, kadang-kadang judi, taruhan. Boleh enggak? Haram, tidak boleh. Karena apa? Karena hukum asal yang ditetapkan oleh syariat adalah mendamaikan, melerai dua makhluk yang tadinya berselisih. Baik makhluk itu antar sesama manusia atau antar sesama binatang. Karena akan membahayakan salah satu atau kedua-duanya dari binatang tersebut. Kambing yang dua-duanya bertanduk diadu-adu. Kita tahu akan ada risiko tuh. Yang kalah bisa patah tanduknya, bahkan patah lehernya kemudian mati. Yang menang ya juga akan mengalami kesakitan mungkin ya. Kita lerai, melerainya ibadah. Oleh karena itu kalau melerainya adalah ibadah, maka mengadu-adunya adalah sebuah dosa. Zalim enggak? Iya zalim lah. Umpamanya si kambing yang tadinya tidak ada niatan untuk beradu atau tidak memiliki kesempatan untuk beradu karena yang satu diikat di sana, yang satu diikat di sini, maka tidak ada pertempuran antar dua kambing. Lalu sengaja kita tuntun dua-duanya ke arena khusus untuk itu, disoraki. Kadang ada nggak tumpangan? Banyak. Jadi double. Judinya adalah haram. Mengadu-adunya adalah haram. Baik kambing ataupun ayam. Maka itu tidak dibolehkan. Siapa yang akan dihisab? Yang akan dihisabnya adalah orang yang mengkondisikan pertempuran atau perkelahian antar binatang tersebut. Semua orang yang terlibat akan kena hisab sesuai dengan perannya masing-masing. Peran orang yang mengadu-adu secara langsung dengan peran orang yang hanya menonton menyoraki saja, dengan peran orang yang ikut taruhan, berbeda-beda saham dari dosanya. Maka berbeda-beda pula kadar dosa yang akan diperolehnya. Jadi hukum asal kita harus melerai perkelahian atau persengketaan walaupun di antara sesama binatang. Dipisah, dihindarkan. Kalau ada dua ekor kucing yang saling membentak, meong-meong mau berkelahi, cepat kita lerai. Karena apa? Kalau dibiarkan terjadi perkelahian yang mungkin menimbulkan luka yang sangat serius, bisa cacat seumur hidup, atau bahkan bisa mati salah satu di antara keduanya. Dan kita mampu melerai itu, lerailah. Membiarkannya adalah sebuah kesalahan. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya tadi. Silakan di kesempatan ketiga maksud kami untuk Anda, kami buka kembali di 0218236543. Silakan. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Pak Rusli Pekanbaru. Pak Rusli, silahkan pertanyaannya Pak Rusli. Hari Dikecilkan mohon maaf terlebih dahulu volume TV atau radionya Bapak. Ada feedback Bapak. Al-Quran. Bisa diulang kembali Pak, mohon maaf. Ada seseorang hafil Quran, Iya. tetapi dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Contohnya seperti atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ketika COVID berlangsung, pemerintah ulil amri melalui ulama melarang untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, kemudian dia ini tidak mengamalkan. Nah, apakah ini hukumnya Pak Ustadz seperti iman seperti ini? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Rusli, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, Ustaz. warahmatullahi. Iya Pak Rusli, barakallahu fiik. Orang tahu isi Al-Quran tapi tidak mengamalkan atau sengaja melanggarnya, ya jadi dosa besar. Salah satu azab yang akan diterima di alam kubur nanti, dia itu akan berbaring di tanah di bawah, lalu kepalanya ditimpa dengan batu yang sangat besar sampai pejet, sampai hancur. Sebagaimana hadis tentang mimpi Rasulullah SAW. Beliau bermimpi dan mimpi beliau adalah wahyu. Salah satunya beliau melihat ada orang yang berbaring. Kemudian ada orang yang berdiri di sampingnya dengan membawa batu besar di kedua tangannya. Tiba-tiba batu itu langsung ditimpakan ke kepala orang tadi. Sampai hancur. Pasti sakit ya, pasti sakit lah. Menggelindinglah batu itu. Diambil lagi oleh orang itu lalu kembali. Ketika kembali kepala orang itu sudah utuh lagi seperti semula. Lalu ditimpa lagi. Hancur lagi, menggelinding lagi, begitu dan begitu seterusnya. Sampai ngeri Nabi SAW melihatnya. Lalu bertanya, man haula ya Jibril? Siapa orang itu wahai Jibril? Dijawab, mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Quran tapi mereka tidak mengamalkannya. Nah, kebetulan yang dicontohkan oleh Pak Rusli tadi adalah ayat surah An-Nisa tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ketika mentaati Allah dan Rasulnya pakai atiu, tapi ketika ulil amri tidak pakai atiu. Maknanya mentaati ulil amri hanya dalam perkara yang baik atau benar. Dalam perkara yang buruknya tidak boleh ditaati itu ulil amri. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq. Nah, yang dimaksud adalah poin-poin aturannya, bukan ketidaktaatan secara keseluruhan kepada ulil amri yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan. Ada ulil amri, presiden dengan reng-rengannya muslim, tapi banyak berbuat jahat, kedurhakaan. Apakah seluruh aturan termasuk aturan yang baiknya tidak boleh ditaati? Enggak. Yang baik-baiknya yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertolak belakang dengan Allah, ketetapan Allah dan Rasulnya wajib ditaati. Mentaatinya ibadah iya. Ulil amri. Yang dimaksud ulil amri adalah orang yang mengurus urusan dunia kalian. Wajib ditaati. Kalau umpamanya mengendarai wajib punya SIM. Kalau ada lampu merah wajib berhenti. Kalau ada letter S nggak boleh berhenti. Kalau ada letter P nggak boleh parkir di sana. Kalau ada umpamanya U-turn strip nggak boleh belok atau memutar di sana. Itu aturan tidak ada dalam Quran, tidak dalam hadis, tapi ditetapkan oleh ulul amri. Wajib nggak kita taat? Wajib taat, karena itu kebaikan demi kemaslahatan. Melanggarnya bukan sekedar beresiko kecelakaan, tapi dosa.
Karena melanggar ayat yang tadi. Jangan dibantah, bukankah ulil amri yang wajib kita taati itu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Iya, walaupun kadar ketaatannya sedikit. Selama ulil amri itu muslim, ada nggak nilai ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya? Ada. Dia sholat, dia saum Ramadan. Walaupun dalam banyak hal dia mengabaikan perintah lain atau melanggar larangan Allah dan berbuat zalim kepada rakyatnya, mungkin. Tapi ada nggak sisi keketaatannya? Ada, walaupun dengan kadar sedikit. Dalam aturan yang baiknya wajib kita taati, dalam aturan-aturan yang buruknya maka wajib kita jauhi. Nah, sekarang umpamanya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan jangan sholat di masjid. Kalau itu bersifat perintah, aturan, ya wajib ditaati, jangan sholat. Melarang sholatnya bukan melarang sholat di masjid ya. Bukan karena ingkar kepada syariat sholat di masjid, tapi karena ada uzur. Karena berbahaya, berisiko. Kalau masjid dibuka, satu orang kena, semua bisa kena. Semua bisa kena, nanti keluarganya semua juga kena. Sekampung, sekota, senegara bisa kena. Dalam rangka menghindari hal itu, maka dilarang di masjid. Tapi tetap wajib di rumah. Loh, tapi mal-mal kok buka, supermarket buka, pasar kok buka, kok masjid tutup? Bagaimana jawabannya? Jawabannya dibukanya mal, dibukanya supermarket, salah apa benar? Anggaplah salah ya, anggaplah salah. Kalau salah ya jangan diikuti ya tuh. Masa yang benar harus mengikuti yang salah? Ditutupnya masjid benar apa salah? Benar kalau ada uzur. Nabi SAW menyatakan firra minal mazdum firaraka minal asad. Lari kamu, menghindar kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan para ulama memfatwakan, adapun hadis Nabi SAW wajib rapat, wajib ke masjid, itu dalam situasi normal. Jangan sampai dibenturkan, ikut hadis Nabi, ikut fatwa ulama. Loh, apakah para ulama nggak tahu hadis Nabi tersebut? Mereka lebih tahu, hafal dengan sanadnya malah. Jangan dibenturkan. Para ulama berijtihad dengan ilmunya. Jangan benturkan fatwa ulama dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini untuk kondisi normal, ini fatwa berkaitan dengan situasi yang tidak normal. Berbeda kasusnya, berbeda ilatnya, sebabnya. Maka berbeda hukumnya. Oleh karena itulah maka ketika pemerintah menetapkan dilarang, lalu kita tetap, maka dosa. Kecuali kalau pemerintah tersebut hanya sebatas anjuran. Dianjurkan untuk tidak sholat di masjid dalam rangka menjaga keselamatan bersama di rumah saja. Hanya anjuran, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi apa-apa, maka melanggarnya tidaklah berdosa. Karena sekedar anjuran semata-mata. Ya. Nah, walhasil apa yang dilakukan oleh kaum muslimin berupa sholat di rumah ketika musim pandemi dengan alasan tertentu yang syar'i, maka sebaiknya diikuti. Pemerintah melarang sholat berjamaah di masjid bukan karena anti terhadap masjid, bukan anti terhadap sholat berjamaah, tapi karena ada uzur syar'i berdasarkan fatwa para ulama. Pemerintah tidak akan berani melarang itu kalau nggak ada fatwa ulama. Menentang fatwa ulama dalam hal ini, wah itu menentang reaksi umat Islam dong. Beraninya mereka menetapkan ini karena ada fatwa para ulama di setiap negara ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian Pak Rusli di Pekanbaru. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengalami sakit gangguan jiwa atau skizofrenia sudah puluhan tahun dan harus minum obat seumur hidup.
Yang saya tanyakan Ustadz, adakah keringanan di dalam melaksanakan syariat Islam? Misalnya saya tidak menikah sampai mati saya karena efek samping dari obat yang saya minum tersebut membuat disfungsi ereksi. Apakah juga akan mendapatkan keringanan di yaumil hisab kelak? Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakallah khair. Ya, hamba Allah yang barusan bertanya, ya, syafakallah, la ba'sa tuhurun insyaallah. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan dan kesembuhan, ya. Taib. Kalau ada penyakit, maka orang yang mengalami sakit tersebut memiliki rukhsah atau dispensasi untuk tidak melaksanakan syariat yang memang tidak mampu dia lakukan. Contoh saum, tidak mampu umpamanya, ada gantinya, fidyah, kalau permanen. Contoh sholat dalam keadaan berdiri, tidak mampu berdiri, maka duduklah. Nggak mampu duduk, berbaringlah, walaupun dengan isyarat. Ya. Contoh umpamanya zakat, tidak mampu ya nggak wajib zakat. Haji, tidak mampu ya nggak wajib haji. Ya. Nah, termasuk menikah. Tidak, kalau memaksakan diri menikah, mendolimi sang istri nanti. Maka dia tidak menikah bukan karena benci kepada syariat pernikahan. Perkataan Nabi SAW yang menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa min." An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa min. Nikah itu sunnahku. Siapa orang yang roghibaan artinya benci. Roghibaan itu artinya tidak suka kepada syariat pernikahan. Maka dia bukan dari umatku. Adapun tidak menikah karena ada uzur, bukan karena benci terhadap syariatnya. Maka dia tidak berdosa. Malah kalau memaksakan diri menikah, mungkin saja dia berdosa karena mendolimi istrinya nanti. Tidak mampu menunaikan kewajiban dia sebagai seorang suami, tidak memberikan hak pokok kepada istrinya. Maka tidaklah dosa karena di luar kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdasarkan hal itu kita mendapati beberapa orang ulama juga ada yang seumur hidupnya tidak menikah. Bukan karena benci kepada pernikahan. Bukan karena tidak suka, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menikah karena sibuknya dengan dakwah, dengan jihad dan yang sejenisnya. Kita dapati umpamanya ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya. Termasuk juga Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah dan yang lain-lainnya. Itu juga tidak menikah sampai akhir hayatnya. Bukan karena benci. Bukan karena tidak suka. Tapi karena adanya uzur. Maka dia tidak berdosa. Dia tidak terkena dengan hadis falaysa minni, bukan dari umatku. Enggak. Tetap akan diakui sebagai umat Nabi SAW karena tidak menikahnya bukan karena membenci syariat pernikahan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan penjelasan dan nasihat yang disampaikan. Masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz tadi menyebutkan bahwa kita dianjurkan untuk menghisab diri kita, amalan kita sehari-hari. Namun bagaimanakah jika kita merasakan bahwa amalan kita sudah cukup banyak dan kita pun tidak pernah merugikan atau tidak pernah zalim kepada orang lain? Apakah perasaan tersebut atau hasil hisab tersebut dalam hari-hari kita itu masuk ke dalam perkara riya atau bagaimana Ustaz? Bagaimanakah menghindari sifat riya di dalam amalan soleh kita? Terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kalau kita merasa ibadah selalu dilaksanakan, semua perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi, tidak pernah menyakiti orang, bahkan sering berbuat baik kepada orang, apakah kita boleh optimis?
Tidak boleh. Tetap kita harus merasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir semua ibadah yang kita lakukan itu ditolak. Tidak diterima oleh Allah. Walaupun kita laksanakan. Apakah kualitas dari pelaksanaan ibadah itu benar apa tidak? Niatnya ikhlas apa tidak? Pelaksanaannya mutaba'ah apa tidak? Kalau harus ada kekhusyuan, kadar kekhusyuannya benar apa tidak? Dan seterusnya tuh. Oleh karena itulah maka yang harus dihisab dari amal kita tidak sekedar amal zahir dari amal-amal tersebut, tapi aspek-aspek yang menjadi penyebab utama diterima dan ditolaknya amal tersebut. Ada 4 yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang. 2 syarat diantaranya adalah syarta sihhatil amal. 2 syarat sahnya amalan. Dan 2 yang lainnya adalah syarta kamalil amal. 2 syarat sempurnanya amalan. Adapun 2 syarat sahnya amalan, pertama niat ikhlas, kedua mutaba'ah. Adapun 2 syarat sempurnanya amalan, pertama adalah al-musara'ah atau al-mubadarah. Musara'ah itu bersegera dalam melakukan, tidak ditunda-tunda, tidak taswif. Yang keduanya al-akhdhu bil quwwah. Kesungguh-sungguhan melaksanakan amal itu bukan ala kadarnya, bukan asal-asalan, tapi kesungguh-sungguhan. Bila 4 ini terpenuhi dalam sebuah ibadah, maka diterimalah ibadah tersebut. Niat yang ikhlas, cara melaksanakan yang mutaba'ah sesuai sunnah Nabi SAW. Yang ketiganya bersegera dalam melakukan amalan tersebut. Yang keempatnya bersungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Nah, setelah kita memenuhi semua persyaratan itu, masih tetaplah kita khawatir. Karena standar baik buruknya ibadah kita mungkin berbeda dengan standar baik buruknya ibadah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seringkali kita merasa cukup, menurut Allah tidak cukup. Dan kekhawatiran ditolaknya amalan inilah yang menjadi karakteristik para sahabat zaman dahulu. Yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Kata Allah, mereka orang mukmin itu orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Sudah beramal tapi takut. Aisyah radhiyallahu anha sempat salah faham tentang ayat ini. Wahai Rasulullah, apakah mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka yang meminum khamar, ya, yang berjudi, yang berzina, atau yang mencuri, sehingga mereka itu takut? Kata Rasul SAW, laisal amru kama tadhunnin. Oh, ayat ini bukanlah seperti yang kamu duga. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah sholat, sudah saum, sudah melakukan amal ibadah, tapi mereka takut ibadah-ibadah itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya di ibadah berikutnya mereka tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas dari ibadahnya, agar lebih sempurna daripada sebelumnya. Tidak berpuas diri dengan amal yang sudah mereka lakukan. Adapun berpuas diri dengan amal yang sudah dilakukan menyebabkan stagnan. Tidak ada peningkatan. Sudah cukuplah yang sudah dilakukan juga, nggak perlu ditingkatkan lagi. Padahal yang sudah dilakukan yang menurut kita bagus, menurut Allah belum tentu itu masuk standar minimal diterimanya amal tersebut. Maka tidak boleh kita merasa cukup dan berpuas diri dengan amal yang sudah kita lakukan, tapi tingkatkan kualitas dan kuantitas dari amal-amal tersebut.
Itulah yang membuat kita akan selalu meningkat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.